Salam Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat HKBP Kebun Jeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan Sapa hari ini Rabu tanggal 6 September 2023, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Sapa hari ini, kita untuk dapat lebih cepat mengerti, sebaiknya kita membacakan dari ayat 28 hingga ayat 36. Saudara-saudari, sewaktu para murid-murid Yesus tertidur, Yesus mengajak ketiga orang muridnya, yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk berdoa. Ada dua orang laki-laki yang mendampingi Yesus, yaitu Musa dan Elia. Ketika Petrus melihat hal itu, maka Petrus berencana untuk mendirikan kemah kepada Yesus dan kedua orang yang bersama-sama dengan Yesus. Di situ Petrus tidak mengerti apa tujuan kedatangan Musa dan Elia mendapatkan atau bertemu dengan Yesus. Tetapi sewaktu Petrus sedang mengutarakan niatnya, terdengarlah suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suara yang datang dari awan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia," adalah suara Allah yang memproklamirkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yesus Kristus. Walaupun Musa dan Elia merupakan hamba-hamba Allah yang mempunyai tanda kutip kuasa yang luar biasa, tetapi melalui pertemuan itu hendak mengatakan bahwa kuasa yang jauh melampaui kuasa Musa dan Elia adalah Yesus Kristus. Sebab Allah sendirilah yang memproklamirkannya kepada para murid-muridnya, serta juga menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Yesus berasal dari Allah, yang berarti barang siapa yang mengenal Yesus atau mempunyai hubungan yang baik, yang erat kepada Yesus, berarti ia juga mengenal Allah dan berhubungan baik kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman ini, Sapa hari ini, menekankan bahwa mendengarkan Yesus Kristus sama dengan mendengarkan Allah. Karena itu, mari kita membuka telinga dan hati kita
untuk mendengar firman Allah dan untuk melakukannya. Pada kitab Yohanes dikatakan firman itu telah menjadi daging, yaitu Yesus. Jadi segala sesuatu yang difirmankan Allah dan yang difirmankan oleh Yesus Kristus, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus wajib dengan peka mendengarkan suara firman Tuhan dan melakukan hal itu. Itulah juga menunjukkan bahwa kita benar-benar menjadi murid, juga menjadi jemaat anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, untuk memproklamirkan juga Yesus adalah Mesias anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya, yang setia melakukan firman Tuhan. Dan itu dapat kita tunjukkan melalui perkataan, sikap, dan perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama kita dan kepada siapapun yang berinteraksi dengan kita, sehingga mereka juga boleh mengenal dan percaya akan Yesus Kristus adalah anak Allah yang dianugerahkan demi keselamatan dunia ini. Terpujilah Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah kami yang bertatah di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal, yang kami sembah dan yang kami imani di dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur Allah atas berkat karunia-Mu yang senantiasa kami rasakan dan yang kami imani, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Firman-Mu telah menyapa kami di hari ini, di mana Engkau ya Tuhan memproklamirkan Yesus Kristus adalah anak yang Kau kasihi, dan setiap orang dan dunia ini haruslah mendengarkan suaranya, perintahnya untuk dilakukan di tengah-tengah kehidupan kami manusia. Karena itu Tuhan, kuatkan kami dalam Roh Kudus-Mu, supaya kami
juga boleh mengikrarkan, memproklamirkan Yesus adalah anak Allah yang tunggal, yang turun ke dunia untuk menebus dan memberikan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan Dia telah menyediakan tempat di kerajaan-Mu ya Allah dalam kehidupan kekal bagi orang-orang yang setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Ajar kami senantiasa melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Itulah tanda kami juga mewartakan akan besar kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Biarlah kami menyerahkan totalitas hidup kami dan pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan berkatilah sertai kami dalam satu hari ini. Juga keluarga kami, anak-anak kami, biarlah Tuhan yang melindungi, sehingga kami boleh bersuka cita dalam menjalani kehidupan yang Engkau masih anugerahkan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.